Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Malikil Haqqil Mubin Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan intinya selalu kita memberikan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita kembali bisa bersama di acara Tarahib Ramadan bersama Formula Hati. Semoga selalu mendapatkan penerimaan dari Allah, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang makna puasa. Ini adalah hal paling esensi dari sebuah ibadah. Tidak ada ibadah yang disyariatkan oleh agama kecuali mengandung makna mulia atau bisa disebut dengan risalahnya, misi utamanya. Nah, salah satu yang paling menonjol dari syariat puasa, kalau melihat dari sudut itu dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah yang menjadi dasar utama syariat puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-shaum sebagaimana orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa. Jadi oleh Al-Quran, shaum itu punya maksud dan punya harapan. Dia tidak berhenti pada shaum. Ya, ini yang perlu dipahami oleh semua kita yang telah menjalankan syariat puasa. Jadi dia ada outcome-nya kalau gitu. Kalau mungkin bicara planning, itu ada outcome-nya. Ada tujuannya. Ini yang kita ingin dalami. Shaum tidak berhenti sampai shaum dijalankan, tapi shaum dilaksanakan la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Jadi ini menarik. Bukankah shaum itu termasuk ketakwaan? Iya, shaum itu bagian dari ketakwaan, tapi shaum disyariatkan oleh Allah agar kalian bertakwa, yakni bisa bertakwa dengan kesempurnaan takwa. Jadi dari sudut ayat ini, shaum itu menjadi syariah. Dan hakikatnya adalah isalun nasi ila taqwa, menyampaikan orang kepada marhalah takwa atau posisi takwa. Dan kalau kita lihat di tazkiyatun nafs, takwa itu memang bagian dari sifat al-mu'minin, sifatnya orang mukmin. Gitu. Rasulullah SAW ketika menjelaskan takwa ada banyak sekali gambaran. Misalnya kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, wa yusuru ila sadri, dan Nabi mengisyaratkan kepada dadanya. Takwa itu letaknya di hati. Kalau kita melihat bahasa, takwa memiliki beberapa makna. Mulai dari rasa takut, berhati-hati, sampai maknanya taat. Itu semua adalah yang akan diharapkan dari syariat puasa. Kami ulangi lagi, tidak ada syariat pun yang diwajibkan oleh agama, melainkan ada makna, ada tujuan yang ingin diraih. Dia bukan sebuah syariat tanpa makna. Salat ada khusyuknya, ada khudu'nya, ketundukannya. Saum ini
ada takwanya. Haji sama. Nah, kalau kita memahami hal ini masih pengantarnya dulu, kita harus memiliki pandangan yang kokoh bahwa menjalankan syariat puasa menjadi kurang bermakna atau bahkan tidak bermakna jika tidak mencapai tujuan dari syariat itu. Dengan pemahaman yang kita kaji pada pagi hari ini, kita akan mengatakan bahwa menjalankan syariat puasa menjadi tidak bermakna atau kurang bermakna ketika tidak sampai kepada tujuan puasa. Karena berarti kita baru berhenti di pelaksanaan, tidak sampai kepada tujuan. Gitu. Kayak orang nikah. Nikah itu kan sebuah syariat. Salah satu makna yang ingin dicapai adalah litas kunu ilaiha, agar kau tenang di sampingnya. Makanya ada orang nikah kok nggak tenang bersamanya, berarti jangan-jangan dia bukan nikah. Dia baru mengatakan qabil itu. Karena kalau dia pasangannya, dia akan taskunu ilaiha. Menjadi tidak di sampingnya, sama aja. Nah, itu yang orang awam suka ngomong, nggak ada gunanya punya istri. Kayak tong gitu. Nah, gitu jadinya. Saya juga mikir sendiri, susah sendiri, urus sendiri, dia juga nggak ada gunanya. Nah, itu bahasa umum aja udah menjelaskan ternyata sebuah tindakan harus ada arti dan maknanya. Ini yang harus difokusi. Ini yang kemudian diangkat oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Misalnya, man lam yata' qaulaz zur awil amala bihi fala hajata min ayyata ta'amu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa berhenti, tidak bisa meninggalkan perkataan dosa atau dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Itu tegas sekali. Jadi syariat puasa yang zahirnya berupa tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan pasangannya sepanjang hari Ramadan, itu dianggap tidak ada gunanya. Allah tidak butuh itu selama dia, dan Allah tidak butuh memang puasa kita. Ya, ini maksudnya Allah tidak butuh, yakni Allah tidak menerima, karena Allah kan tidak butuh pada hambanya kan. Yakni Allah tidak menerima puasa demikian itu selama dia tidak bisa berhenti dari dosa. Dan berhenti dari dosa itu sebenarnya kata lain dari takwa. Nah, makanya ada riwayat dari baginda Nabi, riwayat ya. Man kam min sa'imin laisa min samihi illal ju' wal atas. Betapa banyak dari orang puasa tidak dapat bagian dari puasanya kecuali cuma lapar dan dahaga. Nah, dari ayat hadis tadi menjelaskan bahwa syariat puasa ini ada maksud utamanya. Tidak sekedar kita tidak makan, tidak minum. Apalagi kita berhenti sampai meriahnya puasa yang disimbolkan oleh marjan. Nah, kalau udah iklan marjan masuk, berarti sebentar lagi puasa. Nah, terus pakai udah kayak gitu. Jadi puasa bergeser dari hal yang bergeser menjadi produk-produk pabrikan yang orangnya aja nggak puasa yang bikin itu, bisa jadi. Bergeser puasa menjadi pesta belanja ke Tanah Abang.
Puasa menjadi identik dengan bermalasan. Puasa identik dengan ujungnya nanti pulang kampung, pamer kekayaan. Udah jauh itu kalau kayak gitu mah. Sehingga memilih tidak puasa, memilih tidak itikaf, memilih meninggalkan amal-amal soleh untuk hal-hal profan yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan puasa. Tapi itu menggeser situasi asli puasa menjadi situasi sangat materialisme. Ramadan identik dengan belanja akhirnya. Repot kalau gini. Dan ini diam-diam ini menjadi ideologi semua kita. Sehingga lahir satu budaya yang sangat mapan di tengah kita. Budayanya itu mapan. 10 hari pertama rajin ke masjid, kayak gitu ya. 10 hari kedua rajin ke pasar. 10 hari ketiga rajin ke pegadaian, sudah habis semua, gadein barang-barangnya sudah. Nah, ini yuk bayangin dari hal yang paling mendasar itu bisa bergeser jauh. Nah, kita ingin lewat kajian ini kita kembali bahwa mindset puasa itu begitu, oke ya. Jadi tidak sekedar sahur dan buka, tapi ada maksud utama yang harus dicanangkan. Dan ini yang harus kita pahami. Kalau kita tidak menjiwai makna ini, maka puasa dijalankan sebagaimana kebanyakan orang menjalankan. Berhenti sampai lapar minum, bahkan berhenti sampai foya-foyanya. Ada budaya ngebuburit ya sebelum ada COVID. Budaya ngebuburit, supaya ngelupain tidak lapar, menjadi foya-foya. Jam 3 malam, sepertiga malam yang mestinya itu khusyuk tunduk kepada Allah diganti dengan sendaguru dan tawa menawa. Itu sudah bertahun-tahun budaya ini. Jam 2:30 malam yang waktunya untuk tunduk khusyuk tunduk kepada Allah dalam kesunyian, bahkan dalam kesendirian berganti dengan sendagurau yang nggak ada gunanya sama sekali. Amas saum. Jadi Ramadan menjadi identik dengan sendagurau. Foya-foya, makan-makan, kemudian buka bersama sana, buka bersama sini. Udah identik dengan habis waktunya. Kesana kemari. Buka bersama bagus nggak? Bagus gitu. Tapi jangan sampai kehilangan makna puasa. Nah, clear ya? Ini poin pertama. Ya, yakni mindset tentang puasa dan makna. Yang kedua, nah makna puasa tadi itu apa makna? Oke ya. Ada makna utama dan ada makna-makna lain yang kita anggap sebagai hikmah. Makna utama itu yang masuk dalam kategori tujuan utama. Sedangkan makna lain adalah masuk kategori hikmah di belakang disyariatkannya puasa. Ini masuk kategori makna. Makna pertama yang merupakan tujuan utama dari puasa sebagai dinyatakan oleh Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Saya ingin elaborasi dengan sempurna bab ini. Oke, mungkin kita dengar kalimat ini sudah 1000 kali. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Tapi benarkah kita ini paham makna ini kita? Takwa secara bahasa itu maknanya menjaga atau maknanya adalah berhati-hati. Kayak waqayaki itu menjaga. Wiqayah itu tameng, penjagaan. Kalau atau maknanya berhati-hati itu secara bahasa. Secara istilah ada 3 makna sekaligus menjelaskan 3 tingkatan makna. Dan 3-tiganya masuk di dalam definisi takwa. Makna pertama adalah al-khasyah
lillah, takut kepada Allah. Jadi makna takwa maknanya khosyah. Masih ingat kalau yang ikut kajian Tazkiyatun Nafas, ada namanya takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah itu kan ada khauf, ada khosyah. Makna pertamanya takut kepada Allah, yakni takut akan murka Allah, takut akan adabnya Allah. Itu makna pertama. Jadi maknanya bertakwa agar kita takut kepada Allah. Dan implementasi dari takut itu nanti akan ditaruh di makna kedua. Kayak rasa takut. Takwa maknanya rasa takut. Itu mirip posisi atau makom khosyah atau khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua makna takwa adalah berhati-hati dalam menjalani hidup agar tidak bertindak salah. Salah itu terjadi karena melanggar aturan atau tidak melaksanakan perintah. Kan namanya salah ya. Salah itu bisa tidak melaksanakan perintah atau melanggar aturan. Ini definisi ini didapatkan dari Ubay bin Ka'ab dalam sebuah dialog yang sangat terkenal. Izin minum ya. Sahabiyun Jalil Umar Khattab radhiyallahu ta'ala an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, atadri mat taqwa?" Apakah kau tahu takwa itu apa? Dan Ubay menjawab, "Madza fa'alta in masyaita fi ardin dzati syaukah?" Apa yang kau kerjakan jika kau berjalan di tanah yang banyak durinya? Kata Umar bin Khattab, "Ishtamartu wastahadtu." Saya akan berhati-hati dan akan bersungguh-sungguh agar tidak menginjak duri. Kata Ubay, "Wadzaka huwa taqwa." Itulah takwa. Jadi ibarat dunia ini banyak durinya, takwa itu kehati-hatiannya itu. Duri kehidupan itu banyak. Larangan Allah itu duri. Tapi ujian-ujian Allah itu juga duri. Kalau kita tidak piawai, kita bisa kena. Fitnah anak, fitnah suami, fitnah istri, fitnah posisi, fitnah jabatan, fitnah kekayaan, termasuk ujian, perintah Allah, larangan Allah. Itu semua kita lewati. Kalau kita nggak ngerti, kena. Benar ya kira-kira ya. Sama-sama makan, yang awalnya jadi kebaikan bisa berubah jadi dosa. Sama-sama nikah, yang awalnya kebaikan bisa berubah jadi petaka semua. Nah, takwa itu kehati-hatian itu. Dan benar ya, kalau kita nggak hati-hati, setiap hari kepleset kita. Ini ketemu nih, di kelas. Ya, ini kan lagi rame-ramenya para wali murid ketemu wali murid ya di korlas itu, koordinator kelas itu. Karena mau akhir tahun kan. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, itu jeng. Masa ada orang yang nggak mau bayar, nggak mau bayar itu iuran foto, itu pasti orangnya pelit banget itu. Udah, nah, itu kira udah jadi gibah nggak itu namanya? Dan itu enak-enak itu. Masa sekolah suruh bayar, pasti dikorupsi itu sama sekolahnya. Loh, jadi tuduhan. Ini hal biasa. Suami pulang, "Ma, ada kopi, duit nggak ada." Loh, jadi dosa. Padahal baru ngomong, "Mas, mohon maaf nggak ada kopi, duitnya nggak ada." Itu kan jadi pahala kalau ngomongnya gitu. Begitu ngomongnya nyengol, tahu nyengol ya? Tadi, Bu, ada kopi mulu. Nah, udah. Atau gimana? "Ma, ada sarapan nggak?" "No, sarapan." Gitu, langsung. No, nah, udah. Setiap hari, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Kalau bukan, saya suka mengatakan, kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak ada satupun kita ini selamat. Karena setiap hari kita kan akan melakukan 100 sikap, mungkin 200 sikap setiap hari.
Itu namanya duri. Jadi bertakwa itu kita hati-hati. Oh ini harus begini, ini begini. Waspada setiap saatnya agar tidak salah. Wong yang takut salah aja bisa salah, apalagi nggak waspada. Nah kabar buruknya, kecelakaan di jalan raya itu bukan karena jalannya buruk, tapi karena tingkat kewaspadaannya rendah. Makanya di jalan tol itu kecelakaannya lebih banyak daripada di jalan berkelok. Jalan berkelok, asal orangnya hati-hati, insya Allah selamat. Di tol, karena dia merasa tol, ngantuk. Dan ternyata si kera itu jatuh bukan karena angin yang kenceng, tapi karena dia anginnya semilir, habis makan, dia ketiduran, jatuh dia. Terkadang dalam situasi sulit, orang itu bisa kokoh. Begitu situasi mudah, lengah. Jadi dosa bisa terjadi karena kita lengah. Kalau kita nggak lengah, insya Allah kita kuat. Itulah namanya takwa. Jadi hati-hati, tidak lengah. Makan nih, ini nggak boleh nih, haram nih. Nah gitu langsung. Bisnis nih, ini nggak boleh nih. Ini boleh. Jadi tidak boleh ada lengah. Kita karena punya justifikasi lupa dan ghaflah, setan menjebak kita dari sudut ini. Dibuat lupa, dibuat lengah. Faktanya udah masuk, mau gimana lagi? Lengah, bisnis haram, lah udah kadung, udah masuk akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Ini makna kedua. Makna ketiga yang terkenal, yang juga digunakan oleh para khatib dalam khutbah Jumat, takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, perintah Allah itu ada dua kategori. Ada perintah tegas dan ada perintah yang tidak tegas. Perintah yang istilahnya perintah yang menggunakan kata pasti dan perintah yang tidak menggunakan kata pasti. Nah, perintah yang menggunakan pasti itu namanya wajib. Perintah yang tidak menggunakan pasti itu namanya sunnah. Awas ya, sunnah itu perintah Allah, cuman tidak menggunakan kata pasti. Perintah gitu enggak. Tapi ada kata lain. Larangan ada dua. Larangan yang pasti ya namanya haram. Larangan yang menggunakan kata kurang, maksudnya menggunakan kata kurang menekan, namanya makruh. Oke ya. Oleh karena itu imtithal awamir maknanya menjalankan perintah yakni wajib dan sunnah, menjauhi larangan yakni menjauhi haram dan makruh. Disinilah nanti lahir 3 tingkatan orang bertakwa. Kalau dari sudut makna, maka sesungguhnya makna takwa ini itu satu paket. Adalah rasa takut yang luar biasa kepada Allah, sehingga dia akan hati-hati dalam menjalani hidup. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itulah makna takwa. Jadi kalau kita melihat makna, tadi itu bisa satu paket. Karena punya rasa takut, maka dia hati-hati. Nah, hati-hatinya nanti gimana? Ya udah, ikuti aja rambu-rambu. Kalau disuruh kanan-kanan, suruh berhenti. Nah, kan gitu kan? Berhenti. Ya berhenti. Suruh belok. Wong sudah bilang ini verboden. Diterabas ya jatuh. Wong itu memang jalan layangnya belum jadi, baru pertengahan. Ya dia jatuh ke bawah. Larangan ya berhenti sudah. Kalau perintah ya dijalankan. Nah, itu yang akan muncul selama dan setelah puasa. Jadi sepanjang kita saum, situasi hati yang demikian itu yang muncul. Masya Allah.
Kalau ini hadir, Masya Allah, tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang puasanya berhasil. Itu yang ketangkap dari hikmah di belakang nisbatul ayat. Kalau kalian perhatikan di ayat puasa, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai ukhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima annakum kuntum tahtanun alaikum fataba alaikum wa afa ankum. Terus itu ada satu ayat di ujungnya yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan puasa, tapi diletakkan persis setelah ayat puasa. Ayat itu adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jangan kau makan harta kalian, yakni harta saudara kalian, dengan batil. Dan engkau bawa hal itu kepada hakim agar kau makan sekelompok kalian dengan cara dosa, sedangkan kalian itu tahu. Loh, ayat ini itu nggak ada kaitan dengan puasa. Syekh Atiyah mengatakan, ini saya ingat betul nih, Syekh Atiyah berarti sekitar 25 tahun yang lalu di Masjidil Haram mengatakan, ayat ini itu nggak ada kaitannya di Masjid Nabawi maksudnya, nggak ada kaitannya dengan saum. Tapi diletakkan persis setelah saum, baru nanti bahas idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Karena ada pesan yang ingin disampaikan oleh ayat ini. Kalau kau benar puasanya itu, kalau kau benar berpuasa, dan kau benar puasamu itu bermakna yang menghasilkan takwa, maka engkau tidak akan berani makan haram. Nah, jadi implementasi pertama dari saum adalah tidak berani makan haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Penjelasannya, kalau kau selama Ramadan perkara yang awalnya halal engkau tidak berani memakannya. Makan itu halal. Ya, dari makanan halal itu halal. Tapi karena saum kau tidak berani makan di siang hari Ramadan. Istrimu itu halal bagimu. Tapi karena kau takut kepada Allah, maka kau tidak berani menyentuhnya. Maka kepada perkara yang dari awal hukumnya haram, engkau tidak akan menyentuhnya karena takut kepada Allah. Jadi memang desain takwa, desain Ramadan itu memang dalam rangka mencapai makna ini. Makanya kalau akhirnya kita tidak mencapai makna ini, kita bisa mengatakan puasa kita tidak baik, tidak sempurna. Bahkan kita bisa mengatakan puasa kita ini batal dalam arti maknanya. Yakni gagal, bukan batal. Gagal karena hanya menjalankan fikihnya puasa, tapi tidak mencapai makna dan hakikat puasa. Ya. Nah, kita bayangkan kalau hal ini memang dicapai betul oleh orang yang berpuasa, maka habis puasa memang setiap mukmin menjadi pribadi yang kokoh kembali. Karena asli orang mukmin itu muttaqin. Gitu. Antum bayangkan, itu sifat itu yang disodorkan pertama kali oleh Al-Quran. Dan itu adalah orang yang bisa bersama Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat inilah yang dicanangkan pertama kali oleh Al-Quran lewat surat Al-Baqarah. Gitu. Yang mereka-mereka ini yang akan bisa menjadikan Quran sebagai pemandu hidupnya. Hudan lil muttaqin. Karena kalau orang tidak punya sifat ini, Quran tidak bisa diapa-apakan. Wong dia tidak punya niat untuk selamat di akhirat. Nah, dengan puasa, sifat ini diraih kembali oleh
orang mukmin, diraih kembali. Berarti siap dibimbing kembali oleh Al-Quran. Berarti sifat yang akan membuat dia menjadi on the track kembali di jalan Allah. Itulah yang kemudian menjelaskan tentang fadilah-fadilah puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi gitu. Yang shom di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas maka diampuni dosanya yang telah lalu. Udah kembali menjadi pribadi yang utuh. Jamaah yang dirahmati Allah, bayangkan kalau sifat ini hadir, betapa selesainya urusan kita ini. Karena takwa itu berarti sifat yang akan memastikan mukmin kembali benar. Gitu. Takwa memastikan mukmin kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mukmin kembali menjadi hamba yang benar menjadi hamba. Oke, sampai poin ini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan saya baca di chatroom, Ustadz, ini agak menggelitik juga. Berdosa ini Ustadz, dihukumi ketika Ramadan tuh cabai, telur dan sebagainya, sembako itu semuanya harganya naik. Apakah ini perlu dihukumi karena apa ya, posisinya, pertanyaan tadi konteksnya seperti itu. Ketika Ramadan itu harga cabai dan sebagainya naik, apakah ini perlu dihukumi termasuk perbuatan dosa atau tidak, Ustadz? Kalau tidak salah menyimak seperti itu pertanyaannya. Iya, kalau memang ada memanfaatkan situasi, kalau secara hukum fikih itu sah-sah aja naik turunnya harga. Cuman apakah naik turunnya harga ini ada sebab lain, misalnya ikhtikar, penimbunan, atau ada kecurangan apa, misalnya sengaja mengulur-ulur atau menyedikitkan suplai secara tidak normal di pasar, nah itu nanti babnya lain. Gitu. Tapi kalau terjadi begitu saja karena urusan pasar, emang yang butuh banyak, maka naik dan lain sebagainya, maka itu ya normal jual beli. Diciptakan bagaimana Ustadz? Kondisinya diciptakan. Kalau kondisinya diciptakan nanti masuk, apakah itu masuk termasuk ikhtikar ya, di konteks ikhtikar itu menimbun, apakah termasuk dalam arti menguasai harga pasar itu dikendalikan dengan penuh, kalau bahasa sekarang namanya monopoli, itu nanti itu beda-beda kasusnya. Tapi yang jelas Islam akan menerima hukum yang naik turunnya harga selama normal. Kalau nggak normal, maka yang melakukan yang tidak normal itu yang nanti kena hukum tergantung kasus kesalahan. Bisa kena hukum ikhtikar, kena hukum yang lain, tergantung kasus kesalahannya. Gitu. Nah, tentu bagi kita yang pengguna, ya di konteks ini kalau misalnya memang terancam dengan harga cabai mahal, ya beli dari awal sekarang. Itu tindakan yang paling efisien dalam rangka itu. Tapi kalau dalam konteks publik misalnya, engkau pejabat atau engkau apa, dan engkau merasa ini ada yang nggak wajar, ya harus diintervensi sebagai bagian dari nahi mungkar. Gitu. Tapi hukumnya halal haram tergantung proses kenaikannya ini. Kalau kenaikannya itu normal, ya halal. Tapi kalau kenaikan tidak normal, maka yang melakukannya kena dosa. Lah kalau yang membayar haram, membayar mahal, ya nggak kena apa-apa ya. Kalau dia mau ya beli aja, kalau nggak mau ya nggak perlu dibeli. Paham ya, insya Allah ya. Ya, baik Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya di chatroom. Saya juga lihat Bu Yuli sudah resen, saya bacakan dulu ya. Mohon bersabar. Kalau kita mengeluh tentang orang lain Ustadz, tapi kita tidak menyebutkan nama seseorang tersebut, apakah juga termasuk ghibah? Mohon penjelasan. Ya, kalau tidak menyebut nama, itu termasuk mungkin teknis untuk menghindari mencari solusi atau bagaimana Ustadz? Ya, jadi kalau untuk mencari solusi atas masalah, supaya tidak kejebut ghibah, itu maka disodorkan ada masalahnya, dan jangan sebutkan namanya. Bahkan jangan sebutkan kondisi yang agak mendekati ke nama, supaya tidak menjadikan tadi mendengar kata yang tidak disukai oleh orang yang
disebutkan. Jadi benar-benar di konteks masalahnya ada pemahaman yang tertuju ke orang tertentu. Itu cara menghindari supaya tidak terjebak ke ghibah. Karena ghibah itu kan dzikroka akhaka bima yakrah. Dia nggak suka, meskipun hal itu benar, tapi dia nggak suka gitu. Itu masuk kategori ghibah. Atau berbohong atasnya, tapi kalau benar baru ghibah. Jangan sampai kalau nggak benar namanya kok bilang. Jadi pada semua sisi memang tidak diperlukan lagi untuk membicarakan aib orang lain dan kesalahan orang lain ya Ustaz ya. Karena kalau salah fitnah, kalau benar ghibah. Jadi tidak ada celah atau ruang sebetulnya untuk seseorang dalam konteks kesalahannya maupun aib yang mereka perbuat gitu ya Ustaz. Mungkin. Tetapi awas, jangan sampai masalah ini membuat kau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, itu kejebak di kesalahan yang kedua. Jadi engkau harus melaksanakan amar nahi mungkar tanpa kejebak ghibah. Itu harusnya kayak gitu. Ya. Jadi atas nama amar ma'ruf nahi mungkar jangan sampai kena ghibah. Jangan pula atas nama menjauhi ghibah engkau tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga nggak boleh. Nah, itulah permainannya, Masya Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita ini salah-salah terus. Harus piawai berarti ya Ustaz ya. Betul. Lawang gini aja. Kau nyari istri kan piawai, apa kita nyari surga? Lebih piawai lah. Ini Ibu Carolina ada pertanyaan tambahan Ustaz tadi yang soal ghibah sama lebih utama mana sedekah dengan nominal sedikit tapi di banyak tempat atau nominal besar tapi di satu tempat? Ini kan kaidahnya kan di tempat yang paling besar manfaatnya itu yang paling utama. Kalau dilihat bahwa misalnya gini, bisa kau tempatkan di beberapa tempat bisa memicu kebaikan berlipat, berarti bagusnya di situ. Misalnya gini, ada orang butuhnya dia, ini loh hukum 20-80 itu loh, bukan paham tuh. Jangan ngerjakan 100% pekerjaan. Kerjakanlah 20 untuk mendapatkan 80. Hukum Pareto ya. Pareto ya. Nah, jadi kalau misalnya ada amal soleh, butuhnya udah 20 deh. Karena dengan 20 itu 80 bisa ketarik. Daripada kau kasih 100 semua di situ. Dapat amal. Nah, itu mungkin kalau kayak gitu boleh. Contoh gini, orang bangun masjid, butuhnya 3 miliar. Ternyata pemicunya cuma 200 juta. Pemicunya itu. Begitu, ya udah gini aja. Gambar, aku kasih batu, kasih split, kasih besi, total 200 juta, ini bisa berjalan selama 1 minggu. Begitu sudah ada itu, yang lain berbondong-bondong, ya udah. Engkau menjadi contoh amal saleh, dapat banyak. Daripada, udah aku 3 miliar semua aku. Nah, itu utama yang tadi dipindah-pindah. Tapi kalau ternyata engkau hanya ngasih seupil, malah nggak jadi apa-apa, ya sayang. Gitu. Itu contoh. Itu relatif dilihat aja. Pokoknya jatuhkanlah yang bisa menjadi manfaatnya bisa kemana-mana dan real ada manfaatnya. Saya berikan contoh lagi gini ya, suka salah kaprah orang wakaf. Saat ada punya tanah nih wakaf, di mana nih? Di ujung Berung. Iya, tapi ketika hanya kau kasih tanah doang, ya 5 tahun juga nggak bisa diapa-apain. Di ujung Berung. Mendingan mana? Mendingan tanahmu yang di ujung Berung itu, terus kau dapat cuma 100 meter di tengah kota. Nah, itu aja diwakafin. Gitu. Akan lebih bagus dikasih pemicu. Nih tak kasih tanah, tak kasih uang 50 juta ya. Sebagai pemicu pembangunan. Nah, itu bagus. Itu contoh pandai-pandainya kita beramal. Terkadang kita beramal, kadang yang penting beramal. Tapi akhirnya secara manfaat tidak berjalan maksimal. Nah, itu perlu dihitung lah istilahnya. Allah alam bisa. Ustadz, begini Ustadz ya. Dari definisi yang tadi, rasa takut kepada Allah sehingga hati-hati menjalani hidup ini dengan cara jalani perintah jauhi larangan ya Ustadz ya. Itu kan definisi lengkapnya begitu kira-kira ya takwa ya. Tapi bagaimana puasa ini memberi makna, maksud saya gini Ustadz,
kan karena udah rutin ya. Jadi kita tuh ya udah ya tahu itu larangan, terus yang nggak dikerjain. Kalau perintah ya dikerjain, itu kayak rutinitas aja gitu Ustaz. Jadi kita nggak ngerasa juga itu terhujam gitu loh Ustaz. Gimana ya itu membuat itu tuh jadi ada peningkatan kualitas gitu loh Ustaz. Kok saya rasain kok kayak rutinitas aja, udah berusaha sih gitu, tapi nggak gimana ya? Paham nggak Ustaz pertanyaan saya Ustaz? Yeah. Jadi gimana tuh caranya? Mungkin ada trik atau bagaimana pemaknaan itu supaya terhujam, terus kita juga merasakan gitu bahwa oh ini ada peningkatan gitu. Kayaknya kan nggak ngerasa gitu loh Ustaz. Kalau sendirinya nggak ngerasa gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, ini kalau tindakan syariat tidak sampai dirasakan kehujamannya dan tadi situasi batinnya, itu bisa jadi banyak sebab. Jadi salah satu sebabnya kita tidak menemukan, kita nyebutnya kalau bahasa agamanya sih khalawatul iman. Cuman mungkin bahasa gampangnya itu experience spiritual dalam ibadah itu. Itu sebabnya terkadang dalam konteks amal soleh itu, orang itu perlu membiarkan dia turun agar bisa naik lebih tinggi. Ada perkataan Imam Nawawi yang menarik. Jika kau lagi futur, kurang menarik, itu biarkan. Gitu. Kayaknya malas sholat sunnah. Kayak gitu. Itu suruh biarkan, jangan ditahan. Agar engkau nanti kau bisa naik lebih tinggi lagi. Ini experience masing-masing pelaku kebaikan ya, beda-beda. Tapi pernyataan Imam Nawawi itu real. Ketika orang pada stagnasi kebaikan, terkadang akhirnya kebaikan sudah nggak ada lagi rasanya. Nah itu perlu turun sebentar, kemudian bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, gitu. Itu contoh gini, kalau orang sudah biasa makan enak, kan lama-lama makanan yang enak itu kan udah nggak enak kan ya. Nah perlulah sekali-kali makan nggak enak gitu. Nah itu bukan membiarkan kita dosa, enggak, tapi berkurang sedikit dalam rangka naik lagi. Itu boleh dilakukan, mendinamisir situasi beribadah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita memang belum sampai kepada pemaknaan hakiki sebenarnya. Kenapa kok kayak masih terjadi kebiasaan? Belum terjadi pemaknaan hakiki. Jadi ibarat ketika kita keluar dari area maksiat masuk ke area baik, ya, itu kan bertingkat. Nah kita nggak setiap saat bisa menaikkan tingkat. Gitu. Ibarat kayak orang keluar dari kelas miskin ke kelas menengah. Habis itu nggak bisa naik ke kelas menengah atas, terus di situ aja udah. Nah, kalau di dalam ekonomi namanya middle class trap itu. Kelas menengah, jebakan kelas menengah. Jadi udah nggak keluar-keluar gitu. Karena sudah naik. Nah, salah satu contoh ini beberapa masyarakat yang sudah, karena tidak paham Al-Quran, maka proses dia punya experience spiritual menjadi tidak banyak. Karena kan kalau nggak segera paham Al-Quran kan berarti dia menjalankan ibadah tanpa kesempatan bereksperience secara spiritual, kenikmatan spiritual lewat bacaan-bacaan Al-Quran. Ya udah normal aja begitu. Nah itu mungkin salah satu jebakan yang membuat akhirnya rutinitas menjadi udah, tapi nggak segera naik karena yang membuat indah itu nggak pernah ia masuki. Karena hampir semua ibadah itu keindahannya kan nggak keluar dari Al-Quran. Gitu. Itu salah satu contoh. Terus yang ketiga bisa jadi kena trap nggak segera dari area buruk ke baik, tapi baik ke lebih baik itu nggak segera. Dan itu ada banyak sebabnya. Tadi misalnya pemahaman Al-Quran yang nggak segera masuk. Gitu. Sehingga dia tidak. Yang ketiga bisa jadi sebabnya karena kehilangan kecukupan ilmu tentang peningkatan. Contoh, ada orang gini, ngomong kayak gini.
Ya alhamdulillah kan aku udah taubat, ya udah haji, udah umroh, anakku udah nikah, udah kurang apa lagi? Ketika terjebak dalam mengisi kebaikan. Padahal kebaikan kalau kita belajar ilmu hati aja, makom 120 lah. Kalau kita nggak pernah dengar, terus kurang apa coba? Jeng, aku ini udah alhamdulillah udah taubat ya. Pokoknya minum udah berhenti, alhamdulillah. Udah hijaban, anakku udah pada ngaji, mantuku soleh-soleh, kemarin udah umroh bareng, haji. Udah kurang apa coba? Alhamdulillah, insya Allah surga untuk bisa menaiki derajat. Bisa jadi. Sehingga akhirnya hal-hal yang tidak tampak itu tidak menjadi menantang. Padahal masih banyak yang harus kita kerjakan. Gitu. Sehingga ternyata katakan rutinitas ketaatannya selama ini sebenarnya masih harus meningkat, masih belum, masih jauh. Nah, itu yang membuat orangnya akhirnya menaiki lagi, gitu. Karena merasa tidak perlu naik ke puncak gunung, udah cukup di bukit, ya udah akhirnya dia bisa di bukit. Padahal begitu naik, ternyata begitu turun dari bukit ada gunung yang lebih tinggi lagi, naik lagi ke atas, menantang lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati, yang paling cepat membuat tantangan itu sebenarnya area dakwah. Kalau kebaikan berdiri sendiri untuk diri, itu memang terkadang merasa agak kurang, ya udah cukup. Begitu kau masuki wilayah dakwah baru, tuh, semua hal ketangkep gitu. Karena dinamikanya sangat tinggi, dan kita juga akan merasakan banyak hal, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, sehingga terus akhirnya istilahnya tidak ada hal yang dianggap rutin. Hal yang dianggap rutin orang yang belum masuki dakwah itu menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi wasilah bermunajat kepada Allah. Kayak sholat misalnya. Bagi orang yang tidak ada tantangan dakwah, sholat itu ya udah sholat aja, khusyuk. Tapi ketika di dakwah itu sholat terus, ya Allah ini ya Allah, situasi yang menjadi rutin, menjadi nggak rutin lagi. Gitu. Sudah menjadi punya tantangan tersendiri lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin penjelasannya gitu, Bu. Wallahu a'lam. Ustaz, maaf saya perdalam lagi ya Ustaz. Ini kaitannya dengan puasa Ustaz ya. Okay. Itu bagaimana ya Ustaz ya? Maksudnya gini, kan udah tahu nih kalau puasa tuh harusnya tidak sekedar lapar dahaga seks gitu aja kan Ustaz ya. Okay. Nah, barangkali mesti meningkat lagi kan gitu ya Ustaz ya. Iya benar. Misalnya hatinya lah di berasangka baik segala macam lah yang tazkiyatun nafs itu. Nah itu gimana Ustaz ya mengaplikasikannya gitu Ustaz? Paham nggak Ustaz maksud saya Ustaz? Saya kok minta dijelaskan dan supaya clear gitu loh Ustaz. Jadi kerasa gitu loh Ustaz. Ada berubah gini, tahun lalu sama tahun sekarang gitu loh. Nah, contoh paling gampang ini prakteknya. Kalau dengan saum biasa udah misalnya gini ya. Puasa, bangun malam, sholat malam, kemudian masak atau ngobrol-ngobrol mbaknya suruh masak, terus kemudian kita sahur, kemudian kita ke masjid, kita ngaji, dan kita tidur sebelum duhur, terus ngobrol-ngobrol lagi masak, terus baca Quran tamat. Nah, ini akhirnya kejebak di rutinitas. Coba satu lagi dinaikin. Misalnya tadi menggunakan tazkiyatun nafas gitu. Kita cek aja satu hal aja misalnya, apakah rasa berharap saya itu ningkat apa enggak ningkat. Nah, itu aja dulu. Contohnya apa? Misalnya, apakah pada waktu berbuka itu berharap makanan enak atau berharap rahmat Allah agar bisa berbuka. Itu udah jadi sesuatu. Kan kalau berbuka itu kan manusiawi ya. Kalau apalagi yang anak muda. Nanti kita pokoknya makan cendol, makan apa. Nah, harapannya itu cendol atau harapannya rahmat Allah dan ampunan Allah. Oh, ternyata harapanku masih cendol. Oh, gitu kira-kira. Paham ya, Bu ya? Itu aja itu dites sepanjang 10 hari, kita akan tertawa pada diri kita sendiri. Ternyata pada waktu menjelang buka itu harapannya bukan ampunan Allah dan rahmat Allah, harapannya adalah minuman segar. Aduh, ini seger banget ini loh. Jadi harapannya masih profan. Padahal masih benar itu. Nah, terus nanti lain lagi urusannya. Apalagi satu kasus gitu. Jadi setiap saatnya
ditingkatkan. Yang kedua, paling gampang lihat aja cabang iman kalau mau. Cabang iman itu lewat puasa apa yang bisa dikembangkan lewat cabang iman yang lain. Lewat cabang iman apa? Lewat puasa apa cabang iman yang bisa tumbuh dari puasa itu? Apa cabangnya? Oh, syukur bisa tumbuh. Bisa nggak saya syukur pada waktu berbuka itu? Bisa nggak mensyukuri nikmat Allah gitu. Mensyukuri tetesan air gitu. Dan sudah diajarkan kan? Dhahabadz dhama'u wabtallatil uruq. Dahaga sudah hilang dan tenggorokan sudah basah. Itu kan sebenarnya Rasul mengajarkan betapa kita harus memiliki pengalaman yang sangat unik terhadap setiap tetesan karunia. Bagian dari cara kita bersyukur. Bukan, alhamdulillah seger banget, sini, makan, gitu. Jadi memang akhirnya jadi heboh berbuka. Ya, kita tingkatkan. Itu udah luar biasa, Bu, insya Allah. Dari satu-satu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, satu lagi Ustadz. Jadi kalau misal jeda sesaat gitu, Ustadz, maksud saya gini loh Ustadz, setiap ketemu apa gitu, jeda sesaat kayak tafakur gitu, bahwa ini gitu loh Ustadz. Misal contohnya gampangnya buka HP lah gitu, kan kita sering sekali buka HP ya Ustadz ya. Yeah. Terus ada bacaan-bacaan yang mungkin sebetulnya nggak boleh kan, mata baca yang begitu-begitulah, yang namanya gosip atau apa gitu kan nggak boleh gitu. Nah, terus pada saat gitu diingatkan gitu, gimana Ustadz kalau kayak gitu Ustadz? Benar. Nah, jadi pada waktu kejadian langsung istighfar. Nah, kan gitu. Jadi karena kita saum ketemu astagfirullah. Hilang lagi, semoga Allah ampuni. Ya gitu-gitu. Itu juga bagian dari proses experience meningkatkan keimanan. Gitu. Terus atau mau komentar nih di grup, enggak jadi. Itu proses kita untuk terus untuk meningkat gitu. Mau bikin status enggak, ini enggak boleh nih. Misalnya kayak gitu. Atau harus deh gitu. Nah, itu bagian dari hal yang terus dijalankan. Gitu. Termasuk nanti kalau semakin meningkat ya zikrullahnya itu, yang nggak tahu kapan kita bisa nyampe ke level itu ya. Gitu. Zikrullahnya itu yang nggak berhenti fi kulli ahyan, setiap saatnya. Nah, nanti dinamikanya ini pasti terjadi. Kadang sehari benar, sehari enggak, nggak apa-apa, terus saja gitu. Itu yang akhirnya menghilangkan kebosanan dan rutinitas. Karena kita ada peningkatan pada setiap saatnya dan bisa terjadi penurunan pada setiap saatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukron jazakallah khairan. Oh iya. Alhamdulillah, semoga sudah puas dengan jawaban Ustaz ya Ibu Yuli. Ustaz izin melanjutkan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Pak Adi melanjutkan pertanyaan Bu Yuli. Apakah ketika kita merasa cukup pada kondisi diri yang kita anggap sudah cukup baik, alhamdulillah aku sudah baik ya dibanding. Sebenarnya kan ketika perbandingan itu nggak boleh dengan orang lain ya Ustaz ya. Dengan diri sendiri dari tahun kita sudah baik. Apakah itu sebuah perbuatan dosa atau hanya sebuah kelemahan diri? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, itu bisa masuk kategori kelemahan atau bahkan kalau nggak dihati-hati bisa masuk ujub. Kalau tadi kan merasa cukup itu kan bisa muncul tadi kalau guyonannya kurang apa gue? Haji udah, umrah udah, mantu-mantu solihah, ya, mantu-mantu pada bisa ngaji, udah, toko lancar, zakat lancar, udah surga kalau kayak gini. Nah, itu mah ujub namanya kalau kayak gitu, paham ya? Tapi bisa aja cukup karena kelemahan, karena kita emang kurang tinggi cita-citanya, sehingga udahlah segini aja lah gitu. Namanya juga kan ada ungkapan namanya juga orang awam, ya situ sih. Belajar agama dari kecil lah, kita kan belum, ya segini mau udah untung. Nah itu kelemahan diri, itu karena cita-cita yang tidak tinggi. Jadi bisa ke sana bisa ke sini, tergantung situasi batinnya ketika menyikapi hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Upizul. Ibu Eni Lutfiah terlewat. Bagaimana caranya supaya kita tahu tentang apa-apa yang kita tidak tahu, terutama tentang ilmu agama. Jadi mungkin evaluasi diri, kita nih sebenarnya nggak tahu apa di mananya gitu. Kadang kan ada orang yang tahu dia tidak tahu, ada orang yang tidak tahu dia tidak tahu, ada orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu gitu. Jadi mohon penjelasannya Ustaz,
apa saja yang kita tidak tahu, terutama ilmu agama. Bagaimana caranya kita mengetahui hal tersebut? Kalau ingin tahu, kalau kita tidak tahu di mana letak ketidaktahuan kita itu paling gampang kita baca ukuran yang komplit. Ukuran yang komplit. Nah, disitulah hikmah di belakang saya mempromosikan kajian Syu'abul Iman. Alhamdulillah sekarang udah populer nih. Saya melihat banyak kajian Syu'abul Iman itu sudah mulai bertebaran di mana-mana. Dan alhamdulillah juga pakai Imam Baihaqi. Karena kajian Syu'abul Iman itu paling gampang dilihat oleh masyarakat awam bahwa beragama itu begini loh. Gitu. Nah, yang kurangnya di mana? Nah, di judul ini aku nggak tahu. Gitu. Begitu bicara sholat, berarti kan ada sholat yang harus dipelajari, berarti ke fikih. Begitu bicara adab, oh berarti aku belajar akhlak. Nah, begitu bicara tentang iman kepada surga neraka, ya kan, ke surga dan neraka, berarti kan hari akhir itu, berarti aku harus belajar tauhid. Nanti ketahuan, ternyata di sana ada urusan kewajiban kepada keluarga, suami istri berarti. Nah, berarti tentang masalah keluarga. Nah, jadi dengan cara yang pertama, temukanlah kajian yang komplit dulu. Nah, itu yang paling gampang bagi masyarakat, itu kajian Syu'abul Iman. Nah, dari Syu'abul Iman itulah nanti muncul ilmu-ilmu lain. Yang tauhid ya belajar ilmu tauhid, yang hukum belajar ilmu hukum, ya bagi ibadah atau muamalah, yang akhlak belajar akhlak, yang hati belajar ilmu hati. Nanti dari situ mulai ketahuan, oh di mana letak. Nanti terakhir dikompliti oleh studi Quran dan hadis. Karena Quran dan hadis itu kan yang paling utuh. Tapi yang Quran hadis isinya kan banyak gitu. Bukan hanya yang pokok. Gitu. Yang pokok kan tauhid, fikih itu tadi. Tapi kan ada pengetahuan, ada hubungan antar sesama, macam-macam. Nah, lama-lama insya Allah kita tahu, oh letaknya kurang di sini, letaknya kurang di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaan. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Eni Lutfiah. Ada satu lagi dari Ibu Upi Zulfiani Ustadz. Okay. Ketika Ramadan itu, mana yang lebih utama? Apakah kita mengejar khataman Al-Quran berkali-kali atau lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengikuti kajian-kajian? Karena jika semua ingin dikerjakan, itu di luar kemampuan kita Ustadz. Mohon pencerahannya. Ini yang namanya seperti sabda Rasulullah, saddidu wa qaribu. Ya, pandai-pandailah mencari kesempurnaan dan kebenaran, dan terus tingkatkanlah dirimu. Jadi di konteks ini tidak perlu dibenturkan antara ngaji terus atau khataman terus. Karena insya Allah kita bisa ngaji dan bisa khatam. Nah, kira-kira gitu. Mungkin kalau hanya khataman terus, nggak ngaji aja, itu ilmunya kurang. Di Qur'annya bagus. Tapi ngaji terus, nggak pernah khataman, nggak bagus juga. Kita jadi seperti korma, yang enak cuma dimakan, tapi nggak ada baunya, nggak ada wanginya. Jadi usul saya, moderat saja. Ikut ngaji dan juga khataman. Bahkan khataman Quran pun, kalau bisa sekaligus juga tadaburnya. Akhirnya dapat kebaikan. Jadi, moderat pada setiap halnya, semoga akhirnya mutawazin amal-amalnya. Karena Quran bagi kita juga penting untuk menasihati diri sendiri dan lain sebagainya. Ngaji penting untuk dapat ilmu, perubahan, dan banyak kebaikan di majelis ilmu. Itu nanti yang lain ada sholat. Nanti juga bagus kita sholat pala musod atau kita ikut ngaji Ustadz. Ya sholat ya ngaji. Ustadz rasakan nyari nafkah. Kalau nanti ngaji nggak nyari nafkah. Ya gimana caranya nafkah dan ngaji. Jadi sebanyak mungkin kebaikan bisa diraih. Tentu tidak ada orang sempurna dan tidak ada orang bisa segalanya. Ya, kita kerjakan yang paling butuh kita. Misalnya kita kan pasti butuh ngaji. Kalau suami kan pasti tetap butuh kerja, nyari nafkah. Tapi kan tetap harus khataman Quran. Tapi kan juga tetap harus sholat raweh kan. Gitu. Atau sholat qiyamul lail. Tapi kan tetap aja harus masak kalau ibu-ibu. Atau menyediain masak. Coba kalau nggak masak, aku bisa khatam Quran, nggak usah ngandek. Karena masak kan bukan dosa. Coba kalau saya itu nggak masak, saya solihah sekali. Nggak perlu repot, nggak perlu gitu. Karena masak kan tidak membuat orang menjadi fasik kan. Terkadang kan gitu.
Sama laki-laki ngomong, coba Bu, kalau aku tuh nggak nyari duit, aku soleh sekali, setiap hari khatam Quran 10 kali, coba bayangin. Nggak perlu gitu, karena itu tidak terjadi. Jadi semua hal yang sudah kewajiban untuk kita itu diproporsionalkan, namanya mutawazin ya, sehingga nanti ketemunya pas, enak jadi ketemu beberapa pokoknya. Nah, disinilah ilmu, kepandaian mengatur waktu, kepandaian memilih ini menjadi penting. Nah, itulah kajian Syu'abul Iman menjadi penting. Ambil yang pokok-pokok, insya Allah dapat nih, insya Allah. Seni beramal sebenarnya, Bu. Seni beramal. Beramal ada seninya. Kalau nggak punya seni, itu bisa kejebak satu, yang lain nganggur semua. Nah, kacau. Allah alam bisa. Mengukur kemampuan diri juga ya Ustadz ya. Betul, iya. Sebagaimana tadi kalau misalnya ada bapak yang kerja cukup berat ya, misalnya kerja di area yang agak berat, misalnya mohon maaf, kalau dia harus pakai keringat, pakai apa, nah itu terus gimana? Ya berdoa kepada Allah yang banyak pas kerjamu, zikir apa gitu. Ustadz boro-boro baca Quran, sampai rumah udah lemas Ustadz, puasa aja itu udah bersyukur. Makanya saking beratnya kerjanya, ya kayak gini ya, tinggal banyak doanya aja, Pak. Semoga nanti Allah berikan engkau kemuliaan lewat doamu. Gitu. Isinya itu pandai-pandai kita lihat diri. Dan sebagai saya katakan pas kajian hidayah itu ada orang yang memang punya kenikmatan di ngaji Quran, tapi nggak nikmat didengerin pengajian. Kalau ngaji itu selalu ngantuk Ustaz aku. Tapi kalau baca Quran kuat. Nah itu berarti ya udah kamu baca Quran aja. Potong kamu ngantuan gitu. Gitu misalnya gitu. Jadi nanti setiap orang itu punya kebaikan yang Allah giring, Allah tunjukkan. Nah, ini dari situlah nanti kelebihan ini dipakai nutupin ini gitu. Nanti ketemunya pokoknya rata-rata 9 aja, yang penting gitu. Rata-rata 9 aja, dari mana mata serah gitu. Ada saya lihat misalnya beberapa ulama itu ngajinya kuat. Masih taklim kayak saya ini, kuat. Tapi sedekahnya enggak punya duit dia. Ah sudah. Jadi ada orang kuat sedekahnya, Masya Allah. Apa aja bisa sedekah. Tapi ngajar juga enggak kuat. Udahlah aku enggak kuat ngajar. Padahal dia alim, maksudnya dia kiai tapi juga kaya. Udah aku sedekah aja. Kok kamu ngajarnya dikit banget, udah satu aja lah. Puyeng aku kalau ngaji. Ya gitu. Ah sudah. Allah alam bisa. Pada akhirnya setiap orang punya amal andalan ya Ustadz, yang mungkin dia bisa mengasah di situnya. Betul. Ada yang kuat puasa, ada yang duha, ada yang nggak bisa sholat malam tapi bisa puasa. Nah, jadi mungkin supaya tidak putus asa, ya udah kita asah di tempat yang memang kita mampu gitu Ustadz ya. Betul. Baik, alhamdulillah. Semoga pertanyaan tadi sudah terjawab ya dari apa yang diuraikan oleh Ustadz. Untuk Ibu Upi Zulfiani, semoga puas dengan jawaban Ustadz. Kalau bisa khatam dan ikut ngaji, subhanallah, luar biasa. Semoga kita mampu melaksanakannya. Saya cek dulu Ustadz, apakah ada yang raise hand di Zoom sebentar. Ternyata belum ada. Dan tadi pertanyaan dari Bu Upi, pertanyaan terakhir di Zoom. Bisa dilanjutkan Ustadz sampai kita punya 30 menit ke depan. Oke ya, jadi sudah ya. Yang penting dari poin kedua ini, mindset pemahaman kita saum itu begitu. Nah, tinggal langkah supaya dari saum ketemu itu tuh gimana caranya. Paham ya? Kita tidak boleh punya pemahaman bahwa saum itu selesai ketika kita sudah buka. Tapi saum itu baru selesai kalau kita sampai ke takwa. Ya. Nah di konteks ini makanya ketakwaan ada 3 tingkatan yang sudah beberapa kali saya sampaikan kan. Ada namanya muttaqin nadiyin, muqarrabin, dan khawasul muqarrabin. Kita ingin juga kita bisa mencapai posisi takwa yang luar biasa. Tadi saya katakan kalau kita sampai ke sifat takwa, maka sungguhnya kita kembali menjadi hamba yang benar. Karena itu hamba yang bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Itu seorang manusia yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sifat ini membuat hidupnya menjadi barokah. May yattaqillah Allahu makhraja wa yaghfirhu min haitsu la yahtasib. Sifat ini membuat akhiratmu jelas mulia. Wasaru ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
Wasara'u ila maghfiratin Firotim mirabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Dengan penjelasan ini kita bisa mengatakan bahwa saum sebenarnya adalah syariat ibadah yang membuat hidupmu insya Allah hasanah fid dunya wal akhirah. Paham ya kira-kira ya? Jadi dengan sifat takwa maka kau menjadi hamba yang benar yang akan menjalani hidup dengan Al-Quran. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengan sifat takwa maka engkau berkah hidupmu. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Fattaqullaha wa ya'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan berikan ilmu padamu. Dengan takwa engkau akan mendapatkan surga. Wa iddat lil muttaqin. Dan dengan takwa posisimu mulia di sisi Allah. Dengan penjelasan ini saya ingin katakan bahwa saum akan membawamu kepada kehidupan yang barokah di dunia dan di akhirat. Jadi saum bukan ibadah biasa. Saum itu membawamu menjadi pribadi yang hidupnya barokah, hasanah di dunia dan di akhirat. Jadi kalau setelah saum, sepanjang saum kok hidupmu melangsak, naudzubillah, berarti engkau tidak saum. Engkau baru tidak makan dan tidak minum. Kok keberkahan nggak menimpamu? Kok malah tambah ruwet hidupmu? Apalagi kebaikan tidak segera membimbingmu, tetap aja pada hal buruk gitu. Bisnis yang dosa masih kau jalankan, itu berarti engkau belum saum yang sebenarnya. Engkau baru tidak makan, tidak minum. Clear ya? Nah, sekarang pertanyaannya, poin ketiga nih. Tadi kan berarti rutenya itu saum akan membawa takwa, takwa membawa barokatul haya, ya, atau hasanah fil haya, keberkahan hidup, kebaikan dalam hidup, fid dunya wal akhir. Ini yang senang gitu. Makanya tidak terlalu buruk ketika Ramadan itu dimulailah perencanaan hidup untuk dievaluasi di Ramadan kembali. Makanya tidak terlalu buruk ketika Ramadan itu dicanangkan banyak hal untuk dilihat gimana sepanjang tahun, sepanjang Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi. Karena ternyata terminal Ramadan itu ujungnya kehidupan yang mulia. Gitu. Saum menuju takwa, takwa menuju hasanah fid dunya akhir. Yang saya sebut sebagai terminal Ramadan. Nah kalau mukmin begini kan Masya Allah. Berarti kalau tidak begini, berarti saumnya tidak benar. Nah sekarang dari saum menuju takwa ini, itu gimana? Nah, paham ya? Dari saum menuju takwa itu gimana? Agar saumnya tidak berhenti dimakan minum. Yang pertama, pastikan saummu itu syah secara fikih. Pastikan saummu syah secara fikih. Nah, di konteks ini, kita semua perlu tahu rukun, syarat, sunnah puasa. Jadi sah dulu ya dasarnya. Jangan sampai tindakan puasa kita ini ternyata kategorinya batal. Misalnya gitu. Ini kita akan bahas nanti di minggu depan ya. Pas masalah hukum-hukum puasa. Dan jangan pula kita ini masih ragu untuk hal-hal yang sudah setiap hari kita temui. Contohnya, Ustadz kalau nelen ludah itu batal apa enggak? Kalau kita flu, terus kemudian masuk ketelen, itu batal apa enggak? Apalagi
Saat kalau saya icip-icip makanan itu batal apa enggak? Saat kalau saya sore-sore pas ada kita bikin sop kambing, terus kita hirup-hirup, batal apa enggak? Batal, enggak. Lah itu ngirup rokok kok batal. Nah, panjang lebar lah, ini biasa yang setiap hari bisa muncul. Saat kalau saya bersama pasangan saya, terus akhirnya adzan, gimana hukumnya? Dan panjang lebar. Kalau saya subuh tapi belum mandi junub, itu sah apa enggak? Ini semua harus clear. Puasanya harus sah. Niat puasa Ustaz, saya lupa niat puasa. Terus gimana hukumnya? Enggak niat puasa. Tapi sahur apa enggak? Enggak. Itu harus paham hukumnya. Jadi yang pertama pastikan puasa kita sah secara fikih. Yang kedua, jalankan sunnah-sunnahnya. Emang sepanjang puasa itu sebenarnya emang kerjanya ibadah yang agak ukhrawi ya, bukan ibadah yang duniawi ya. Duniawi kan seperti dagang, kerja itu. Emang aslinya begitu aslinya. Cuman ya situasi kita tidak memungkinkan, bagaimana lagi ya. Tapi aslinya kalau Ramadan itu memang udahlah khusus Ramadan gitu. Itu makanya saya bangun tradisi setiap Ramadan ngaji subuh, ngaji duha. Supaya ada tradisi baru. Nah, nanti kalau lama-lama, kalau kita udah zamannya mulai kokoh, nanti saya sudah punya niat. Nanti ngaji subuh, ngaji duha, habis itu ngaji asar. Bata asar ngaji. Ustaz, tapi kan aku masak, repot tuh. Nah, pokoknya nanti ngaji aja dulu. Nanti lama-lama bata isya ngaji lagi. Pokoknya ngaji terus. Karena mungkin itu kebaikan-kebaikan yang bisa kita maksimalkan. Jadi sunnah-sunnahnya. Dan sunnahnya itu yang populer ada 8 ya. Nanti sih bisa akan mulai dari yang pertama itu Qiyamul Lail. Kita bicara pelaksananya dulu ya. Sunnahnya dilaksanakan. Ada Qiyamul Lail. Yang kedua, ada banyak tilawah Quran. Ketiga, istighfar atau taubat. Keempat, zikir. Kelima, sedekah banyak-banyaknya. Ke-8 ya. 6 Ustaz. 6. Menyegerakan Ke-6 Ustaz, 6. Menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur dengan makanan yang disunahkan. Satu paketnya biar jadi satu itu. Biar gampang. Pokoknya menyegerakan buka, mengakhirkan sahur dengan sunnah-sunnah makanan yang ada. Nah, kami ada korma, ada rutop, ada apa-apa itu. Itu yang kayak gitu kita jalani. Berikutnya sunnah-sunnahnya i'tikaf. Berikutnya termasuk sunnah-sunnahnya itu kalau mau ditambah itu tetap siwak sepanjang Ramadan, sepanjang saum itu sunnah siwak dan lain-lain ya. Tapi itu yang paling dominan tuh kira-kira kita. Nah itu dijalankan. Nah kalau ngejalanin ini aja, wah itu sudah. Orang Jawa bilang nggak nguyong nggak ngising itu sudah nggak nguyong nggak ngising itu. Ini benar-benar butuh. Tapi ya saya lihat Bapak Ibu ini kan kelihatannya banyak yang udah pensiun ya. Insya Allah bisa ngejalanin lah itu. Makan tinggal makan, minum tinggal minum ya. Kerja udah jalan. Semoga Allah mudahkan. Jadi yang kedua dengan cara menjalankan sunnah-sunnah. Yang ketiga, ini gini. Yang ketiga adalah menghindari seluruh kemaksiatan. Tentu sekaligus menjalankan kewajiban yang terkait dengan dirinya pada waktu Ramadan. Kan masih ada kewajiban ibadah, sholat, ada larangan, banyak larangannya kan? Larangan gitu.
Termasuk larangan-larangan umum yang tidak hanya terkait dengan Ramadan. Sehingga kita tidak terjebak qaul zur wal amal bihi. Itu membuat tidak sampai ke sana. Begitu ada sekali 2 kali mencoba berani ke level itu sudah merubah suasana saum itu. Udah kemana-mana itu sudah. Jadi nggak menarik lagi saumnya. Nomor 3 tadi ya. Nomor 4. Nah, melatih sifat-sifat hati terutama yang terkait dengan saum. Mulai dijalankan. Pertama ya, sifatnya terkait dengan saum. Itu ikhlas. Itu otomatis tuh nggak bisa dihilangkan. Itu dijaga betul keikhlasannya. Kedua, syukur. Jadi pada waktu buka itu latihan syukur harus dijalankan. Gitu. Bukan latihan rakus. Kalau latihan rakus kan, wah, nggak enak nih bukanya. Nah, itu latihan rakus. Kita latihan syukur. Ini nggak gampang nih, ngomongnya mah gampang. Karena kan kadang berbuka itu punya obsesi sebelum berbuka kan. Namanya lapar mata, ingin ini, ingin itu. Ternyata nggak terpenuhi. Marah-marah, terutama anak-anak kita harus dilatih itu. Nggak terpenuhi. Tapi juga jangan pelit. Latihan syukur akhirnya bukanya nggak enak. Jadi akhirnya secara experience dipuja-puja nggak menarik. Dicukupi, jangan tidak berlebihan, tapi dilatih syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi latihan syukur. Makanya sampai ada dhahabat dhama'u wabtallatil itu kan latihan tadi rasanya. Nah, gitu. Wathabatal ajr. Kita sabar. Gitu. Ya pas lagi itu kan mungkin ada yang di jalan yang panas, yang apa, dilatih sabar. Berikutnya dilatih menyayangi orang. Gimana orang yang nggak jelas, apalagi sekarang situasi COVID. Kita sekarang nggak makan, padahal maghrib nanti tahu kita insya Allah makan. Itu rasanya aja begitu. Nah, gimana yang nggak tahu nanti siang makan apa? Harap kepada Allah. Ya, pada waktu puasa itu penuh harap kepada Allah. Harapan diterima amalnya, harapan juga diampuni dosanya oleh Allah. Itu harapan-harapan. Gitu. Tentu begitu harap ya dilatih juga rasa takut kepada Allah. Apa itu? Takut ditolak puasanya, takut dosa yang tidak disengaja masih muncul. Nah, itu kan. Dan apalagi dosa yang sengaja, itu juga ada syukur, ada ikhlas, ada syukur, ada sabar, ada berharap, ada rahmah, ada takut. Itu sifat-sifat yang bisa dilatihkan sepanjang kita puasa. Nah itu kalau dilatihkan, lama-lama bisa ke takwa. Kan udah satu paket, kalau sudah mulai masuk takut, itu sudah mulai gelinding ke takwa. Udah didasarkan kepada ikhlas, ada takutnya kepada Allah. Nah, udah itu, insya Allah bisa gelinding ke takwa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir nomor 5, nah, itu yang membuat tidak putus hubungan dengan Allah. Dengan zikir fil qalb, zikir dengan hati. Kalau zikir sama lisan kan masuk di sunnah-sunnah puasa tadi. Banyak zikir, banyak tilawah. Tapi khusus untuk menyambungkan diri dari saum ke takwa, ini zikirnya zikir hati. Nah ini kalau kita bisa jalankan, Masya Allah. Itu insya Allah dari saum bisa ngelinding ke takwa dengan izin Allah. Jadi kalau pertanyaannya gimana saum yang bisa memasukkan kita ke takwa, nah itu minimal 5 langkah tadi ya. Pertama, pastikan syah saumu, jangan sampai ada hal yang membatalkan. 2, jalankan sunnahnya. Ya, ada berapa tadi? 10 atau 9 tadi. Itu yang populer, yang dominan. Yang ketiga, hindari perkara haram. Artinya juga jalankan yang wajib. Jangan sampai sholat, puasa tapi sholat enggak. Ini repot ini. Gitu. Sholat, balik dunia. Jadi kebalik gitu. Saum tapi masih bisnis haramnya nggak ditinggalin. Nah, gimana ceritanya kalau kayak gitu? Ya pasti akan keluh mulutnya. Nomor 3, nomor 4, mulai memasukkan makna. Sifat-sifat hati yang
bisa dilatihkan lewat saum. Yang terakhir, menjaga ittisal billah, hubungan dengan Allah melalui dzikir qalbi, ya, dzikir hati. Oke, kalau ada pertanyaan, Fadhil. Yang bisa dilakukan di bulan puasa, tadi ya melatih empati mungkin ya, untuk melatih perasaan kita kepada orang lain. Saya cek di Zoom dulu Ustadz, barangkali ada yang raise hand atau jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz ini, silakan. Untuk YouTube juga, bila ada yang ingin bertanya silahkan dituliskan di komennya, nanti dibacakan, dibantu oleh Pak Adi untuk yang YouTube. Di chatroom belum ada Ustadz pertanyaan. Alhamdulillah ini Pak Adi sudah memberikan notes-nya di sini, bisa di copy paste dan simpan di catatan nanti untuk catatan kajian kita pada pagi sampai saat ini. Jamaah sekali lagi yang ingin bertanya langsung dipersilakan raise hand. Ada Bu Tuti Siasadi ya. Silakan Ibu Tuti Siasadi untuk bertanya langsung kepada Ustadz Muhsinin. Ya, sekali lagi dipersilakan kepada Ibu Tuti Siasadi untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ini baru terlihat beliau raise hand. Apakah masih monitor Ibu Tuti? Kameranya juga off Ustadz, jadi kita tidak tahu apakah beliau masih di tempat atau tidak. Memang seperti ini, ada ya keunikan-keunikan. Makanya kalau anak sekolah pakai Zoom tuh tanda dia hadir itu adalah open kamera gitu. Iya benar. Oke, ya saya bacakan. Ini ada pertanyaan Ustadz. Mengakhirkan sahur maksudnya apa Ustadz dari Ibu Wati Wasfani? Sambil menunggu Ibu Tuti mengaktifkan mic. Silakan Ustadz. Mengakhirkan sahur itu maknanya akhir agak mendekati subuh ya. Itu kan sunnahnya. Sahur bukan awal, bukan jam 12 sahur, tapi kira-kira sahur itu dengan subuh itu 50 ayat. Misalnya nanti Ramadan itu besok. Nah, sahur itu kira-kira jam 4, jam 4.10. Begitu selesai kira-kira 5 menit dari subuh kita selesai itu, atau 10 menit dari subuh maksimal. Gitu. Itu bagus sahur. Bagusnya ada jeda antara selesai makan sama subuh, jangan nggak ada jeda. Ada jeda. Sahur itu nggak repot. Kita itu kan sahur isinya. Ringkes sahurnya Ustadz ya? Iya, karena kita orang timur kan ya, jadi kan banyak rempah, banyak ini, banyak itu, panjang lebar lah. Jadi nggak simpel. Allah alam bisa. Gitu Mas, mengakhirkan sahur itu gitu, mendekati subuh. Teguk air dan beberapa butir kurma gitu mungkin maksudnya. Betul. Ya. Ini sudah merah. Ada Ibu Tuti, silakan untuk tanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini tentang amalan yang kita kerjakan itu ya dengan membaca Al-Qur'an. Nah, itu lebih bagus gimana? Karena ada yang memberikan informasi saya bahwa kita berusaha mengatamkan Al-Qur'an itu maksudnya yang akan lebih bagus adalah dengan membaca terjemahannya juga. Tapi mesti ngantuk. Jadi agak lama selesai katamnya. Katamnya ya. Iya, katamnya akan saya itu. Tapi kalau saya membaca dengan tanpa terjemahan itu katam lebih cepat. Lebih inilah gitu. Nah, akhirnya saya ini kan ke diri saya sendiri juga, lebih baik saya ini yang tanpa terjemahan. Nah, terjemahannya ini saya ngikutin ini aja. Taklim itu kan ada membahas tafsir berapa ayat walaupun tidak banyak, tapi kalau membaca sendiri kan memang tuh banyak, tapi ya lama sekali karena ngantuk. Nah, menurut Pak Ustadz bagaimana? Masya Allah. Di samping itu Pak Ustadz ya, saya mau tanya satu lagi. Ini sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya dapatkan jawaban dari Bu Yuli ya. Saya kalau ini kan selalu dengan Bu Yuli. Nah itu saya ini kan ada maksudnya keluhan air liur saya itu kan sedikit sekali Pak Ustadz. Jadi saya puasa itu susah. Emang saya dulu udah 5 tahun itu nggak puasa, terus akhirnya
tahun kemarin alhamdulillah saya puasa. Nah ini saya mau puasa tapi setiap saya air liur saya nggak ada, itu saya kumur. Oh. Jadi puasa tapi saya kumur-kumur. Makanya dulu area saya itu juga ya, area itu hilang ya. Ya kering itu jadi Bu ya. Area karena akibat radiasi Pak Ustadz. Oh, oke. Ya Bu. Nah, itu Bu Yuli ada, mungkin memang saya konsultasinya ke Bu Yuli waktu itu. Nah, tapi nih apalagi ini saya akan dengan Ustadz juga gitu loh. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Memang sebenarnya untuk urusan baca terjemahan ini itu kan kebaikan berdiri sendiri ya. Baca Quran itu juga kebaikan. Baca terjemahan Quran sebagai proses kita memahami Al-Quran juga kebaikan. Nah, prinsipnya jangan sampai kebaikan itu mengganggu kebaikan yang lain. Jangan sampai kita makan ikan mengganggu makan karbohidrat, gitu kan, sama, karena dua-duanya dibutuhkan. Jangan sampai makan ikan karbohidrat mengganggu makan buah. Mungkin saya buah aja, saya nggak usah makan karbohidrat, ya kurang, misalnya gitu. Nah, sehingga usul saya, mungkin kalau Ibu masih memang cukup longgar waktunya, di samping tadi khataman Quran, ya, memang diupayakan aja bisa baca terjemahnya, karena nanti berdampak itu ke perubahan sikap, ke perubahan perbuatan. Kalau kebaikan yang dimunculkan dari hanya baca Quran itu kan kita dapatkan pahala dari baca Quran. Kan belum. Nah, jadi saya agak curiga kenapa kalau baca tadi kok ngantuk. Oh, setannya tahu nih, ini perubahannya banyak nih aku. Itu kira-kira guyonannya gitu, Bu. Mungkin Ibu kalau ngantuk bisa jadi mungkin agak lama. Ibu sebentar-sebentar aja nggak apa-apa. Misalnya 2 halaman aja dulu, 2 halaman dulu gitu. Mungkin karena Ibu langsung panjang bisa aja jadi agak ngantuk kan. Mungkin bisa jadi Ibu ini pandai-pandailah cari tip supaya nggak ngantuk gimana, atau mungkin sebentar aja dulu, habis itu nanti apalagi gitu. Tapi usul saya tetap baca terjemahan jangan disiasatilah apa sebentar-sebentar aja, tapi yang penting misalnya tamatnya nanti setahun tamat, atau misalnya nanti dijeda, nah itu juga boleh. Yang penting baca terjemahan ini jangan sampai dihilangkan. Tentu nanti memahami makna yang benar ya, nanti harus dibimbing sama Ustadz ya, jangan sendiri nanti takutnya malah salah memahami sendiri kan. Tapi menjadi proses keilmuan yang baik baca terjemahan Quran. Itu menjadi proses yang sangat baik supaya kita paham Al-Quran. Yang kedua mengenai tadi, boleh berkumur itu boleh. Bukan boleh. Berkumur itu tidak membatalkan puasa. Dan kalau berkumurnya tekniknya wudhu, jadi orang wudhu itu tetap disunahkan berkumur. Tapi tidak boleh ya. Gitu. Nanti bisa jadi batal, jadi berkumur biasa. Nah, apalagi jika seorang mengalami masalah di lisannya ya, di area mulutnya itu, kekeringan dan seterusnya, maka berkumur bisa menjadi sunnah hukumnya di luar konteks wudhu sekalipun, dalam rangka menjaga kestabilan orang berpuasa. Jadi itu nggak membatalkan wudhu, nggak apa-apa. Nggak membatalkan puasa, nggak apa-apa. Asal berkumurnya pakai air biasa aja ya, jangan pakai air Orson, nanti jadi perkara. Gitu ya. Nggak apa-apa, Bu. Boleh itu, insya Allah. Ya. Baik. Ustadz, ini ada satu pertanyaan terakhir ini Ustadz ya, karena masih tinggal last minute. Bagaimana agar kegiatan masak jadi amal, kadang terjebak dengan pemikiran kegiatan masak ini mengurangi ibadah, misal tahajud atau tilawah. Sedikit Ustadz ya, pengalaman teman saya itu kalau memasuki Ramadan, dia sudah pesan catering jauh-jauh hari karena ingin fokus ibadah. Jadi memang kalau memang kita berkesempatan dan berkelimpahan rizki, mungkin boleh juga pesan catering sahabat-sahabat kita yang mungkin masakannya kita tahu kehalalannya sebagainya, jadi mengurangi waktu kita di dapur. Memang menyita sekali itu kalau saya merasakan seperti itu. Oh, gitu ya? Masaknya pakai teknologi informasi Ustadz, jadi tinggal angkat telepon. Jadi bagaimana menurut pandangan Ustadz? Ini pertanyaan terakhir. Ini sesuatu yang dapat dimaklumi dari sebuah roghbah dan kehamas, kesemangatan beribadah. Boleh. Karena kan masak itu ibadah, tilawah Quran juga ibadah. Tapi kalau di bulan Ramadan memang antara tilawah sama masak tetap aja utama tilawah.
Kan masak itu bukan tujuan kan, tujuan itu kan hadirnya makanan di meja. Nah, karena dia menjadi sebab hadirnya makanan sahur dan buka, maka akhirnya tetap menjadi ibadah. Nah, jika berkelimpahan, kemudian pesan, itu boleh-boleh aja, itu baik. Dan bisa saja saya sarankan, kalau bagi yang cukup sekaligus, menjadi sebab rezekinya orang-orang yang bisa jadi punya usaha catering, dan akhirnya Ramadan banyak berkelimpahan. Terus ibadahnya punya catering gimana? Nggak usah tanya ke sini kan, yang catering nggak nanya ke saya. Dia punya caranya sendiri ibadah, urusan dia itu. Sama saja orang yang dagang di pasar mau urusan dia nanti kan. Cara Allah membuat hambanya itu beribadah. Mungkin nanti dia banyak karena pesanan banyak kan bisa jadi tambal. Jadi kalau misalnya berpikir kayak gitu itu nggak salah. Boleh aja boleh. Dan orang tertentu bisa jadi baik. Misalnya gini, karena ada orang tertentu yang kalau masak itu lama ya, karena saking rapinya ingin enaknya. Ya, repot kok kayak gini, bisa 4 jam, sahur 2 jam, buka 2 jam. Nggak ngapa-ngapain itu urusan. Belum lagi nanti ngerapiin piringnya, repot. Belum lagi nanti kalau mbaknya udah pulang, repot lagi sudah. Sudah, nggak usah repot kayak gitu. Itu boleh, nggak apa-apa. Itu bagus. Dan saya pikir ibu-ibu di sini boleh begitu. Asal kalau tapi jangan maksain diri, kalau memang nggak berkelimpahan ya jangan ya, ntar malah ngerepotin suaminya. Wallah. Baik Ustadz, ternyata ada satu terakhir pertanyaan dari Bu Yuli. Ini beliau raise hand. Dipersilakan Ibu Yuli untuk bertanya langsung kepada. Tadi tentang zikir kolbi, apa zikirnya apa Ustaz? Tadi kan Ustaz bilang tidak putus hubungan dengan Allah dengan zikir kolbi ya. Apa yang disikirkan Ustaz? Apa yang utama gitu Ustaz? Apa la ilaha illallah apa gitu Ustaz? Zikir kolbi itu paling gampang Allah pakai lafzul jalalah. Oh, gitu. Allah itu. Allah aja gitu Ustaz ya maksudnya. Itu yang paling gampang. Yang paling gampang. Karena kan kalau la ilaha illallah kan agak panjang. Meskipun juga ya itu yang paling utama. Terkadang yang paling utama kan kadang susah. Kita cari yang bisa dulu. Gitu. Zikir Abdul Jalal namanya. Zikir Asmaul Husna. Ya Allah itu. Ya Allah. Gitu. Itu boleh. Tapi kalau misalnya ibu bisa naik menjadi la ilaha illallah itu yang lebih utama lagi. Karena itu termasuk min afdhalil zikir. Zikir yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Bu Iin, saya mungkin lanjutkan materi ya, meskipun agak sudah akhir. Nah, tadi kan silakan, saya katakan ada makna utama yang masuk dalam kategori tujuan. Dan makna yang lain yang masuk kategori hikmah di belakang puasa. Nah, hikmah puasa atau makna yang muncul dari puasa itu banyak sekali dan itu merupakan satu keindahan syariat agama atau syariat saum dalam hal ini. Ya, ada beberapa kebaikan yang muncul dari puasa dan itu akhirnya membuat kita semakin merasa indah dengan puasa. Yang pertama, kesehatan. Dinyatakan oleh Rasulullah itu, sumu tasihu, puasalah kau sehat. Jadi, tidak berhenti hanya kita saum, tapi ternyata membawa kepada kesehatan. Kedua, adalah, kita nyebutnya adalah membawa kepada kehambaan. Ketika orang itu lapar, ketika orang itu lemas, itu suasana penghambaan menjadi terasa. Kita ternyata tidak berdaya, gitu. Nggak makan 2-3 kali aja udah begitu. Nah, itu bagian dari. Yang ketiga ada keteraturan. Saum mengajarkan kita keteraturan banyak. Keteraturan bangun, keteraturan itu luar biasa. Nah, sekira kita ikuti keteraturan saum dalam hidup sehari-hari, luar biasa. Dan para ulama mengatakan teratur dalam hidup itu bagian dari sifatnya orang mukmin. Teratur dalam hidup, keteraturan. Bukan berantakan, bukan ngaco, dan seterusnya. Nomor 4, salah satu hikmah yang muncul dari saum sebagai makna adalah tentang at-ta'awun atau kita mengetahui dulu, yakni perasaan bersama, bersama dengan kaum muslimin yang lain, gitu, yang nanti bisa menghasilkan persatuan, kerjasama,
dia merasa terikat bersama dengan muslim yang lain. Dan terasa itu kalau di jalan. Begitu adzan, nah itu orang bareng makan gitu. Jadi terasa. Dan lain sebagainya. Ini halal ini makna-makna yang muncul dari puasa di luar yang makna utama takwa. Datang padamu bulan yang berkah. Saking banyaknya kebaikan yang muncul di Ramadan. Ada kesehatan, ada penghambaan, ada keteraturan, ada kebersamaan, dan macam-macam. Dan seluruh hal kebaikan hampir semuanya muncul di Ramadan. Jadi memang Ramadan itu bulannya barokah. Pelakunya insya Allah juga hidupnya barokah. Karena dia bertakwa kepada Allah sehingga hidupnya barokah. Barokah di atas barokah. Sama dengan keberlimpahan barokah yang setiap saat diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Masya Allah ya, al-barakatu alal barokah. Berkah atas barokah, berlimpah barokah, hidup barokah, insya Allah mati pun barokah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, saum bukanlah ibadah biasa ternyata. Dia adalah ibadah yang membawa kepada sifat mulia, membawa keberkahan dalam hidup. Bertanya boleh langsung atau melalui chatroom. Memang puasa ini membuat rohani dan fisik jadi kuat. Ustaz ya, sahabat berpuasa pada saat perang ya, kalau tidak salah. Masya Allah. Nah, kemarin di bahasan pensyariatan puasa itu kan desainnya untuk betul. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kajian pagi sampai saat ini, apakah masih ada yang ingin bertanya langsung? Dipersilakan. Baik, mungkin dirasa cukup sepertinya. Akhiri ya, jamaah juga Ustadz dan Pak Adi. Semoga apa yang Ustadz uraikan bisa kita laksanakan mulai dari sunnah-sunnah yang tadi beberapa beliau sebut. Baik, kita akhiri kajian kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.